ketika vonis hanya jadi hiasan. Di negeri ini hukum seringkali bukan pedang keadilan, ya sebab jadi mainan di tangan segelintir orang. Tajamnya hanya untuk rakyat kecil, tumpul saat menyentuh mereka yang punya akses kekuasaan. Dan kasus Sylvester Matutina adalah buktinya. Sylvester bukan nama asing. Ia adalah pengacara pengusaha, sekaligus pendiri organisasi relawan solidaritas. Merah Putih, Solmed, barisan pendukung militan Joko Widodo di masa kampanye. Suaranya keras di layar kaca, membela mati-matian sang presiden. Lalu di pemilu 2024, ia bermanuver menjadi wakil ketua tim kampanye nasional pasangan Prabowo Gibran. Ia selalu dekat dengan lingkar kekuasaan, dari satu rezim ke rezim berikutnya. Namun di balik panggung politiknya ada catatan kelam. Tahun 2019, pengadilan memvonisnya 1,5 tahun. Penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wapres Yusuf Kala. Putusannya inkrah, artinya tidak ada alasan hukum untuk menunda eksekusi. Tapi bertahun-tahun berlalu, jeruji besi tak pernah menyentuhnya. Pertanyaannya, mengapa? Rakyat kecil yang mencuri buah kakao untuk makan di penjara, petani yang memungut kayu bakar di hutan ditahan. Bahkan anak yang mencuri sandal jepit bisa dibawa ke meja hijau. Tapi di sini orang yang sudah jelas divonis justru diundang masuk ruang rapat ber-AC, duduk di kursi empuk menerima gaji puluhan juta. Maret 2025, Sylvester malah diangkat sebagai komisaris independen PT ID Food, BUMN yang mengelola hajat hidup orang banyak. Bukan sekadar lolos dari hukuman, dia justru naik pangkat di hadapan publik. Apakah ini kebetulan? Atau bukti bahwa hukum hanyalah teater yang naskahnya sudah disusun untuk kepentingan tertentu? Di tengah hiruk-pikuk janji penegakan hukum, kita melihat pemandangan yang menusuk hati. Para pejabat bisa tersenyum di depan kamera, memuji integritas, sambil membiarkan keadilan diinjak di belakang layar. Seolah-olah vonis pengadilan hanya tinta di kertas, mudah dihapus, mudah diabaikan. Apakah para pengambil keputusan ini masih punya nurani? Atau hati mereka sudah tertutup lapisan tipis bernama kepentingan? Rakyat diberi tontonan drama persidangan, tapi akhirnya sadar. Yang menentukan akhir cerita bukan hakim, bukan hukum, tapi genggaman kekuasaan. Dan inilah bahaya paling besar. Ketika rakyat percaya bahwa hukum bisa dibeli, maka rasa hormat pada hukum akan hilang. Lalu siapa yang akan percaya pada negara? Kita tidak menuntut lebih. Kita hanya meminta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika salah, jalani hukuman. Jika benar, dibela dengan bukti. Bukan kebal hukum karena jabatan, bukan aman dari jeruji karena dekat dengan penguasa. Suara ini bukan kebencian tapi peringatan. Karena jika hukum terus dipermainkan, bukan hanya keadilan yang mati, tapi masa depan negeri ini ikut terkubur. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon. Bagikan jika kamu masih punya hati.